Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin dengan NPM 2021020285, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Untuk menyelesaikan tugas saya terhadap mata kuliah filsafat hukum Islam yang dipengampu oleh dosen Hevin Yogi Pradikta. Berikut penjelasannya. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tentang zaman, dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman. Sebagaimana dikemukakan, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, dan kedua, civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental, dan ketiga, custom law, keempat, Islamic law, dan kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat dari studi hukum filsafat Islam adalah menjelaskan kajian filsafat yang akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam menjadi 2, yaitu pertama, filsafat tasyri, dan kedua, filsafat syariah. Yang dimaksud filsafat tasyri adalah memancarkan ahli filsafat hukum Islam yang menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Da'amin al-ahkam, atau juga disebut dasar hukum Islam. Kedua, mabadi al-ahkam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, usul al-ahkam, ataupun pokok-pokok hukum Islam, atau masdir al-ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Keempat, maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Kelima, qawaid al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Dan kemudian filsafat syar'i. Apakah yang dimaksud dengan filsafat syariah? Yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Berikut yang termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, asrar al-ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, kashais al-ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga, mahosin al-ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Keempat, tawabi al-ahkam, yaitu karakteristik hukum Islam. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.